semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Zakiatul Rahman dari kelas 12B1 SMA Negeri 2 Majalengka. Di sini aku mau sharing-sharing ke kalian tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa sih perdagangan internasional itu? Kalau belum, yuk kita belajar bareng-bareng. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang melibatkan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual dan mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan menerima dan membeli barang dari luar negeri. Menurut kalian, kira-kira kenapa sih perdagangan internasional itu perlu dilakukan? Jawabannya itu karena terkadang suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan barang dengan memproduksi sendiri barang tersebut. Contohnya seperti negara-negara yang memiliki 4 musim. Biasanya mereka mengimpor buah-buahan dari negara tropis karena buah-buahan dari negara tropis tidak dapat tumbuh dengan baik di negara mereka. Sehingga kalau misalkan dipaksakan untuk diproduksi sendiri buah-buahannya, maka mereka malah akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu dilakukanlah impor supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan, antara lain memperluas pasar, meningkatkan produksi sebuah bisnis, mempererat tali persaudaraan antar negara, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor, memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder suatu negara, meningkatkan terbentuknya kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Yang terakhir yaitu membangun kualitas SDM yang terampil, unggul, mampu mengikuti perkembangan teknologi, dan mampu bersaing secara global. Perdagangan internasional adalah transaksi yang saling menguntungkan atau win-win deal. Nah, ini dia beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk menjual produk dan jasa ke pasar yang lebih luas di luar negeri. Yang kedua, memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Coba kamu bayangin, kalau negara kita nggak menjalin perdagangan internasional sama negara lain, pasti keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di dalam negeri akan sangat terbatas. 3. Mendatangkan efisiensi. Melalui perdagangan internasional, setiap negara dapat fokus pada produksi barang dan jasa yang menjadi keunggulan kompetitifnya. Yang keempat, mendorong inovasi dan transfer teknologi. Perdagangan internasional mendorong persaingan global yang sehat sehingga perusahaan harus terus berinovasi untuk tetap kompetitif. Yang kelima atau yang terakhir, menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Perdagangan internasional juga berperan dalam memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Dengan adanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, negara-negara dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional dan faktor penghambat perdagangan internasional. Yuk kita cari tahu. Faktor pendorong yang pertama yaitu keinginan memperoleh keuntungan atau devisa. Yang kedua, perbedaan biaya produksi, sumber daya alam, selera, iklim, dan jumlah penduduk. Lalu yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan nasional. Dan yang keempat, kenaikan pendapatan. Kemudian ada faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan bahasa dan mata uang antar negara. Yang kedua, perbedaan pandangan politik antar negara. Yang ketiga, kondisi keamanan negara dan terjadinya perang. Dan yang keempat, kebijakan perdagangan suatu negara. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi, perdagangan internasional melibatkan kegiatan ekspor dan impor. Di sini terdapat beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama ada kebijakan kuota. Kebijakan kuota adalah pembatasan jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Yang kedua ada kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Yang ketiga ada kebijakan subsidi. Kebijakan ini mengenai pemberian subsidi dari pemerintah untuk barang produksi lokal yang bersaing dengan barang impor. And last but not least, yaitu yang keempat adalah kebijakan larangan impor. Kebijakan ini biasanya dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya.
Nah, selain ada kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, pastinya akan ada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama adalah kebijakan diskriminasi harga. Kebijakan ini adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Yang kedua ada kebijakan premi. Kebijakan premi adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan ekspor dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Yang ketiga ada kebijakan dumping. Kebijakan ini adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Yang keempat, ada kebijakan politik dagang bebas. Kebijakan ini kondisi di mana pemerintah memberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Yang terakhir yaitu yang kelima ada kebijakan larangan ekspor. Kebijakan ini adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Nah, sekian penjelasan lengkap tentang perdagangan internasional. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!